First Measure dalam masa pandemi COVID-19, dampak sosial hukum ekonomi pembangunan. Speaker pertama dari Profesor Dr. Satya Kinanto, SHMH. Pandemi COVID-19 dan antisipasi hukum. Terjadi pandemi COVID-19 telah menyebabkan pemerintah dan DPR memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan sebagai antisipasi hukum dalam penyelesaian pandemi tersebut. Peraturan perundangan tersebut berbentuk beraneka ragam, mulai dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dan berbagai perundang-undangan lainnya. Salah satunya Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus sebagai bencana nasional. Ketika Kepres nomor 12 tahun 2020 disahkan pada 13 April 2020, pembahasan yang akan dibahas yang pertama, apakah Kepres nomor 12 tahun 2020 tersebut serta-merta dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk menetapkan kondisi keadaan memaksa? Jawabannya, untuk menentukan apakah penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional termasuk keadaan memaksa, perlu disesuaikan dengan kondisi dan obligor sebelum COVID ini terjadi. COVID ini tergantung dua hal, yaitu isi perjanjian dan jenis usaha. Yang kedua, apa isi perjanjian antara obligor dan pihak terhadap siapa yang wajib memenuhi apresiasi. Isi perjanjian yang menentukan apakah menyepakati suatu peristiwa yang menjadi dasar pemaaf bagi obligor dalam memenuhi prestasi. Apakah para pihak dalam suatu perjanjian menyepakati peristiwa yang dapat dikategorikan dalam sebagai first measure. Pasal 1245 Undang-Undang Hukum Perdata hanya menentukan akibat hukum dari keadaan memaksa, yaitu pihak direktur tidak harus membayar biaya ganti rugi dan bunga tanpa menjelaskan yang dimaksud dengan keadaan memaksa. Yang pertama, jadi secara umum keadaan memaksa ini bisa dikategorikan dua. Absolut merupakan situasi benar-benar tidak bisa melaksanakan prestasinya. Yang kedua adalah hardship. Itu diatur oleh Android Preambles of Commercial Contracts (CAPEC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang pengesahan status of the International Institute for the Unification of Private Law. Hardship ini diartikan situasi untuk mengubah kontrak yang dapat terjadi akibat perubahan biaya pelaksana. Yang ketiga, mengingat tidak terdapat pengertian atau batasan yang dimaksud dalam keadaan memaksa, maka isi perjanjian yang menentukan dalam hal manapun situasi diartikan memaksa. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis obligor, yaitu walaupun isi perjanjian yang mengatur bencana nasional non-alam merupakan suatu keadaan memaksa, tidak berarti suatu obligor di Indonesia yang terikat dengan perjanjian yang serupa dapat dianggap terhalangi dalam atau tidak dapat untuk memenuhi prestasinya. Speaker 2 dari Profesor Dr. Iwan Syah, SHMH. Realitas hukum di masa pandemi COVID-19, kesehatan, krisis global, multidimensi, ada ekonomi, sosial, hukum, agama, politik. Kebijakan pemerintah. Miskin merupakan kondisi di mana masyarakat krisis ekonomi, maka dari itu pemerintah harus memperhatikan mereka, jangan ditakuti dengan undang-undang baru yaitu Omnibus Law. Hukum di masa pandemi.
protokol kesehatan, penerapan sanksi dan edukasi, kemiskinan, PHK, KDRT, kejahatan, proses legislasi cepat dan tertutup, putusan peradilan, pilkada, kepala daerah, mufakat dan manfaat. Speaker ketiga dari Profesor Dr. Nindam Mingkap MAR SE, memikirkan ekonomi pariwisata di saat pandemi COVID-19 dan era new normal. Yang pertama, arah dan kebijakan kepariwisataan. Yang kedua, tantangan dan peluang di new normal. Yang ketiga, pemilihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan era new normal. Industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang harus kembangkan 13 usaha pariwisata. Yang pertama, daya tarik wisata. Yang kedua, kawasan pariwisata. Yang ketiga, jasa transportasi wisata. Yang keempat, jasa makan dan minum. Yang kelima, perjalanan wisata. Yang keenam, penyediaan akomodasi. Yang ketujuh, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Yang kedelapan, penyelenggaraan MICE. 9, jasa informasi pariwisata. Yang ke-10, jasa konsultan. Yang ke-11, jasa pariwisata. Yang ke-12, wisata tirta. Yang ke-13, spa. 17, subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama, aplikasi dan pengembangan game. Yang kedua, arsitektur. Yang ketiga, desain komunikasi visual. Yang keempat, desain produk. Yang kelima, fashion. Yang keenam, film. Yang ketujuh, animasi produk. Yang kedelapan, fotografi. Yang kesembilan, kerajinan tangan. Ke-10, kuliner. Yang ke-11, musik. 12, penerbitan. Yang ke-13, perikanan. Yang ke-14, seni pertunjukan. Yang ke-15, seni rupa. 16, televisi dan radio. 17, desain interior. Speaker keempat dari Profesor Dr. Rukmina Gombala MSI tentang force majeure dan perubahan sosial. Force majeure, sesuatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia. Kategori keadaan force majeure di mana terjadi peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pembubukan dan kebakaran. Revolusi Selari adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar dan pokok-pokok kehidupan masyarakat. Contoh revolusi di Eropa. Misalnya revolusi di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang sama sekali baru. Bencana alam merupakan peristiwa yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Contoh bencana alam dalam kondisi pandemi yaitu kelaparan, kekurangan pangan disebabkan oleh kombinasi manusia dan alam. COVID-19, perubahan sosial. Yang pertama, merubah perilaku masyarakat. Yang kedua, merubah skema anggaran dari infrastruktur menjadi dana kesehatan. Yang ketiga, merubah dari mindset masyarakat tentang kebersihan. Baiklah, itu saja penyampaian secara singkat dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.